Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini dan di sini ada sebuah paket. Ini tuh adalah paket yang udah saya nanti-nantikan kedatangannya. Karena ini tuh isinya adalah Google Pixel 4 XL. Google Pixel 4 XL itu adalah salah satu HP impian saya yang baru bisa saya beli saat ini. Untuk pasarannya sendiri sekarang di angka 4 jutaan untuk kondisi batangan. Kalau full set itu kisaran 5 jutaan. Dan paketnya seperti ini kelihatannya udah penyok-penyok. Semoga sih barangnya aman ya. Kita buka aja langsung lah. Kita buka dari sebelah sini aja. Sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barangnya nggak ada kendala apapun. Untuk Google Pixel 4 XL sendiri adalah flagship dari Google di tahun 2019. Usianya udah beberapa tahun emang, tapi ya kelihatannya ini masih sangat layak dibeli karena punya daya tarik tersendiri kalau Google Pixel itu. Dan saya sendiri pun ya udah seperti jadi fanboy Pixel, tapi saya nggak bisa beli Pixel yang mahal-mahal, bisanya beli Pixel yang murah-murah aja. Dan saya sekarang juga pakai ini Pixel 3a. Saya udah suka banget sama Pixel. Alasan saya suka Pixel itu karena kenyamanan saat digunakan. Pixel itu sangat nyaman digunakan. Dan ini dia HP-nya. Lumayan saya dapat casing 2, ini masih baru, dan ini dia adalah HP-nya. Ini udah dikasih soft case, kita lepas saja agar bisa melihat kondisinya dengan lebih jelas. Ini dia bagian backdoornya, ini terlihat sangat mulus, dan ini frame kameranya kotak kayak iPhone. Kita lihat juga kondisinya seberapa mulus. Bagian framenya mulus, bagian backdoornya juga mulus, tapi ini mudah kena sidik jari. Bagian layarnya juga terlihat mulus tapi kotor kena sidik jari tadi. Dan untuk layoutnya di bagian bawah ada USB Type-C sama speaker. Bagian kanan ada power yang warna putih ini. Lalu ada tombol volume up volume down yang lumayan enak buat ditekan. Bagian atasnya cuma ada mikrofon. Bagian sini ada SIM injektor. Lalu bagian depan ada speaker, kamera, serta ini sensor. Bagian bawahnya bersih. Dan feel saat dipegang itu ini juga kerasa sangat enak dan terasa premium. Secara ini mantan flagship, dan ini juga kelihatannya sangat solid. Untuk di handle satu tangan ini kelihatannya juga nggak terlalu susah karena ini nggak terlalu besar menurut saya. Dan jika dibandingkan dengan Pixel 3a itu, ini lumayan mirip, besarnya lumayan mirip, bisa dilihat. Tapi saya malas lepas soft case-nya karena ini lumayan susah buat dilepas. Dan kita hidupin aja baterainya. Oh, ini tulisan Google. Dan sembari kita nunggu hidup, kita setting dulu aja. Dan ini dia udah saya setting tadi. Penampakan awalnya itu seperti ini, khas Android sekali. Dan kita scroll, menunya itu cukup sedikit, nggak ada bloatware yang mengganggu. Ini udah bersih sekali, cuma ada beberapa aplikasi bawaan dari Google. Dan untuk bentuk layarnya sendiri ini cukup unik, lain daripada yang lain karena atasnya itu lebih tebal dan bawahnya itu bezelnya cukup tipis. Ini bentuknya cukup unik, tapi walaupun begini, bagian atasnya itu menyimpan sensor untuk face unlock karena HP ini itu nggak ada fingerprintnya. Dan untuk kondisi layarnya sendiri ini cukup bagus, nggak ada shadow, tompel ataupun yang lainnya. Untuk ketajaman layarnya sendiri ini udah mantep banget, nggak kelihatan pixel-pixelnya. Dan untuk di scroll ini juga terlihat sangat mulus. Untuk responsivitasnya ini juga cukup bagus. Untuk getarannya itu juga bagus sekali, nggak kayak HP murahan. Nah, karena memang ini bukan HP murah, ini HP cukup mahal pada masanya. Dan kita cek sekarang berada di Android berapa? Android mana ya? Nah, ini sekarang itu berada di Android 12. Ini udah mantep banget, ini udah
paling update. HP lain kayaknya belum ada di Android 12 dan ini udah di Android 12 duluan. Ini cukup bagus. Untuk sistem keamanannya itu di di tanggal 5 November 2021. Ini sangat update. Dari kita coba face unlock-nya, tadi saya udah setting seberapa cepat. Ini lumayan cepat. Bisa dilihat sekali lagi. Dan kita bacakan spesifikasi singkat dari HP ini. Dia itu pakai Snapdragon 855 7 nanometer, Adreno-nya itu 640, RAM-nya di 6GB, internalnya itu 64, udah pakai UFS 2.1 ini, tapi internalnya cukup kecil buat sekarang. Sistem Android-nya udah di Android 12, bisa sampai Android 13 BTW. Untuk layarnya itu 6,3 inci, resolusinya itu 1440 pixel dikali 3040 pixel. Dan untuk refresh rate-nya ini udah 90 Hz, cukup bagus. Perlindungannya sendiri yaitu pakai Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang. Kameranya itu ada dua, yang utamanya itu 12,2 megapiksel. Untuk yang keduanya itu 16 megapiksel telefoto. Dan kamera depannya cukup kecil, cuma di 8 megapiksel. Speakernya udah stereo speaker tapi ada di bagian sini. Mungkin kita akan ketutup jika menggunakannya untuk game. Dan spek lainnya dia itu udah ada NFC dan udah ada IP68 atau fitur tahan air. Oh ya, kelupaan, baterainya itu 3700 mAh. Ini itu belum sampai 4000 mAh. Cukup disayangkan. Dan kita coba kameranya seberapa bagus. Kita buka kameranya. Kita coba foto ini. Seberapa tajam. Kita coba portrait mode-nya. Kamera depannya juga saya coba. Kita coba biasa dan potret, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Ini normalnya ini udah nggak perlu diragukan, ini udah sangat bagus, sangat natural dan sangat tajam. Untuk potretnya ini juga cukup bagus tapi nggak terlalu rapi. Ini file, ada keyboardnya salah. Dan untuk kamera depannya juga sangat bagus, potretnya cukup rapih dan normalnya juga rapi. Ini natural, kulit saya memang seperti ini dan juga tajam, bisa dilihat jenggot saya kelihatan walaupun cuma sedikit. Dan untuk perekamannya sendiri dia di kamera depan cuma bisa Full HD 30 fps. Untuk kamera belakangnya ini bisa sampai Full HD 60 fps atau 4K 30 fps. Sayang sekali belum 60 fps. Dan menu-menu lainnya cuma seperti ini. Ya, ini menunya standar sekali, nggak ada mode manualnya. Karena memang pixel itu ditunjukkan untuk point and shoot. Dan untuk hasil dari kameranya nanti saya kasih di belakang beberapa sampelnya. Mungkin untuk unboxing dan first impressionnya cuma segini aja. Nanti untuk video reviewnya saya buat. Dan untuk kesan pertamanya, saya sangat suka dengan HP ini. Bentuknya itu bagus, mewah, dan jelas kameranya sangat bagus. Dan tidak lupa juga ini Android-nya itu paling murni, dan saya sangat suka dengan Android murni karena mudah digunakan, fiturnya nggak ribet dan sangat stabil. Mungkin ini aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.